Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Vanessa Angela van de Werf dari kelas 7E SMPN 1 Garut. Saya akan berpresentasi tentang bab 5 Sejarah Kekhalifahan Bani Umayyah. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Setelah masa Al-Khulafa Al-Rasyidun, berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf adalah pendirinya. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan dinasti ini bukan hanya karena kemenangan diplome pada peristiwa Siffin, akan tetapi ia memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Dukungan terhadap diperoleh dari Bani Umayyah dan orang-orang Suriah. Muawiyah bin Abu Sufyan berpengalaman dalam politik. Ia pernah menjadi seorang pemimpin pasukan untuk menaklukkan Suriah, Palestina, Romawi, dan Mesir. Muawiyah pernah menjabat gubernur Syam yang membawahi Palestina dan Mesir. Selain mengubah sistem pemerintahan, Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan pusat pemerintah, yaitu dari Madinah ke Damaskus. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam pada Bani Umayyah di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang. Bidang yang dikembangkan di antara lainnya pemerintah, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. A. Pemerintahan. Struktur dan administrasi pemerintah Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Al-Khulafa Al-Rasyidun dan dibentuk oleh Umar bin Khattab. Provinsi dipimpin oleh gubernur, wali atau amir yang diangkat oleh khalifah. Orang katib sekretaris. Seorang hajib, pengawal dan kepala rumah tangga istana dan pejabat-penjabat antara lain sahib al-kharaj, penjabat pendapatan, sahib al-syurtah, penjabat kepolisian, dan kadi, hakim atau kepala keagamaan. Selain itu, dalam pemerintahan Bani Umayyah dibentuk juga beberapa diwan atau departemen, yaitu 1. Departemen yang mengurus surat-surat negara dari khalifah kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur adalah Diwan Al-Rasail. 2. Departemen yang mengelola pendapat negara adalah Diwan Al-Kharaj. 3. Layanan pos dan pengiriman informasi berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya dikelola oleh Diwan Al-Barid. B. Hukum. Al-Qoda, Al-Hisbah, dan Mazalim merupakan bagian dari pelaksanaan hukum. Al-Qoda sebagai badan peradilan dipimpin oleh seorang kadi. Ia memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Masalah kriminal yang perlu penyelesaian ditangani oleh Badan Al-Hisban. Badan Al-Mazalim bertugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh kadi. Badan ini lebih tinggi dari Al-Qoda dan Al-Hisbah. C. Sosial. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Dome of the Rock di Yerusalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. D. Ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar. Pelabuhan dengan yang ramai dan makmur di antaranya adalah Basrah di Teluk Persia, begitu pula Aden. Ekonomi diperbaiki pada masa awal pendirian dinasti ini. Kondisi ini tidak secara langsung berdampak luas pada sektor ekonomi. Penataan hukum dipengaruhi oleh pemberian gaji dari Bait al-Mal kepada kadi sebagai sebuah jabatan profesional. Seorang kadi bersifat independen dan dapat memutuskan satu perkara dengan leluasa, termasuk menindak jabatan negara. Perekonomian yang dibangun menjadi salah satu pilar utama di zaman Bani Umayyah. E. Keagamaan. Kehidupan masyarakat pada masa ini dipengaruhi oleh Islam. Bangsa Arab menjadi bagian dari bangsa Islam. Ilmu agama sudah tampak berkembang pada masa Bani Umayyah ini.
banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan, seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam. Selain itu, berkembang pula ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, bahasa, dan sastra. Pendidikan. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan pendidikan dalam hal ini ilmu-ilmu non-keagamaan belum begitu menonjol. Tradisi Arab dengan produk syair lebih menonjol dibandingkan tradisi ilmiah. Meskipun demikian, ilmu kimia dan pengobatan menjadi ilmu yang dikembangkan pertama kali. Adapun beberapa cendekiawan Muslim pada masa Bani Umayyah sebagai berikut. 1. Ilmu yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astronologi, kimia, dan kedokteran adalah Khalid. 2. Abdullah bin Abbas dan muridnya yang bernama Atta bin Robah adalah orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.